Terima kasih. Silakan Romo Fransiskus. Halo, Ya, suara bisa didengar? siap Romo, bisa. Jelas. Baik, kita akan membacakan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab hukuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, para devosan kerahiman ilahi yang dikasihi, diberkati, dan disertai Tuhan senantiasa, yang saya hormati dan saya kasihi. Tema kita dalam pertemuan ini adalah Allah itu murah hati. Allah yang murah hati nampak jelas dalam diri Yesus yang kita puja, kita puji, dan kita sembah pada siang hari ini dalam doa-doa kita. Dan Allah yang murah hati, Allah yang suka menolong, Allah yang dermawan, Allah yang senantiasa memberi, Allah yang suka membagikan rahmat dan kemurahannya, kebaikannya kepada kita sekalian. Allah yang sama itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal kemurahan hati Bapa ditegaskan oleh Yesus supaya kita semua memiliki hati Yesus yang demikian, hati Yesus yang murah hati, hati Yesus yang maha rahim, yang berbelas kasih, menaruh kasih sayangnya kepada tiap-tiap kita. Entah kita adalah orang-orang yang setia atau tidak setia, Allah tetap menunjukkan kemurahan hatinya itu yang tidak dapat
diduga dalamnya, luasnya, lebarnya, dan tingginya. Allah yang murah hati itu menempatkan kita sekalian dalam suasana yang nyaman, yang aman dan damai, bagaikan bayi dalam rahim ibunya yang tidak mengalami kesulitan dan juga tidak mengalami tantangan yang berlebihan karena dia senantiasa dalam lingkaran kasih, kerahiman, dan kemurahan Tuhan. Allah yang murah hati ini ditegaskan oleh Yesus juga di dalam Injil Lukas yang kita baca, dalam Lukas bab 6 ayat 36. Yesus memberitahu kepada kita semua, hendaknya kamu murah hati, seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Murah hati yang dimaksudkan oleh Yesus adalah siap-siagaan untuk berbagi berkat dengan sesama yang lain. Contoh, kita mendoakan supaya ada perdamaian antara Palestina dan juga Israel, antara Rusia dan Ukraina. Apakah mereka tahu bahwa kita prihatin dengan itu dan kita membantu mereka dengan doa? Mereka tidak tahu sama sekali. Mungkin mereka tahu secara umum bahwa orang Indonesia mendoakan, tapi mereka tidak tahu kita masing-masing dan bersama-sama mendoakan mereka. Hanya Tuhan Allah yang tahu, dan Tuhan Allah yang akan membalaskan kebaikan itu kepada kita sekalian. Dan perhatian, cinta yang melayani, cinta yang mau berbagi, cinta yang menyerukan pertobatan, itulah cinta Allah yang murah hati itu. Allah yang murah hati itu juga diungkapkan oleh Matius dalam Injilnya, bab 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapa yang sempurna ini seperti apa? Adalah Bapa yang tidak pernah mengurangi kemurahan dan kerahimannya, kebaikan dan kasih setianya kepada kita. Oleh karena kita berdosa atau oleh karena kita tidak peduli sesama, peduli dengan diri sendiri. Sama sekali Allah tidak mengurangi itu. Malahan ketika kita makin jauh jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan kita rahmat ekstra, rahmat yang luar biasa, bahkan juga memberikan kesempatan yang luar biasa untuk memperoleh kita kembali. Dalam Lukas 5 ayat bab 5 ayat 32, Tuhan Yesus bersabda, "Aku datang bukan untuk mencari orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ini bentuk belas kasih, bentuk kerahiman, bentuk pengampunan Allah
yang sempurna cintanya kepada kita semua. Dan Dia menghendaki supaya kita dalam keadaan kita yang sekarang dan nanti, apapun keadaan kita, situasi kita, kita hendaknya senantiasa mempunyai cinta dan kemurahan yang tidak sama dengan siapapun. Karena kita mempunyai cinta lebih. Dalam hal kemurahan juga Yesus tandaskan kepada kita. Supaya kita sama dengan Bapa di surga yang memberikan hujan kepada orang benar dan orang yang tidak benar, memberikan mataharinya kepada orang yang baik maupun orang yang jahat, supaya kita belajar untuk senantiasa memiliki hati Bapa. Hati Bapa yang penuh kasih. Hati Bapa yang penuh kemurahan. Hati Bapa yang penuh pelayanan. Dan untuk mendapatkan itu, kita semua membutuhkan Roh Kudus. Keterbukaan kita pada Roh Kudus adalah juga suatu keterbukaan yang sempurna. Bukan sekedar berdoa mohon datangnya Roh Kudus dalam novena Roh Kudus atau novena Pentakosta, tetapi kita mempunyai keterbukaan seperti Bunda Maria, juga seperti Santa Faustina, yang memiliki keterbukaan yang total kepada rencana dan kehendak Allah, apapun situasi mereka. Kita lihat Bunda Maria adalah juga disebut sebagai mempelai Allah Roh Kudus. Mempelai. Artinya Bunda Maria hidup semata-mata melakukan apa yang dikehendaki Roh Tuhan, Roh Kudus dalam dirinya. Maka pada saudara-saudaraku, devosan kerahiman ilahi yang dikasihi, yang diberkati Tuhan, yang saya hormati dan kasihi. Kita sebagai anak-anak Allah setiap hari berjuang dan berusaha untuk hidup dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bukan soal kita populer, kita terkenal, tetapi kerajaan Allah dalam arti bahwa kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan dalam sukacita oleh Roh Kudus. Dalam hidup yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, maka hidup kita harus dirasa. Saya biasa mengatakan dengan buah roh itu harus paling kurang ada 9 ataupun 13 rasa yang biasa saya sampaikan kepada umat dan saya coba menghayati. Buah roh itu harus terdapat dan dirasakan ada 13 rasa. Rasa sukacita, rasa cinta, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kebajikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, kemurnian, kesederhanaan, dan ketaatan.
dalam hidup kita sebagai kelompok kategorial yang sebagai devosan kerahiman ilahi, marilah kita senantiasa hidup dalam roh Allah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, supaya orang menemukan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saya ambil dari Roma 14 ayat 17. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyadari dengan sungguh-sungguh dan memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Allah itu, supaya dengan demikian hidup kita, pelayanan kita, kesaksian kita, dan cinta kasih kita satu sama lain diketahui dan dirasakan, dikenal oleh dunia bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus, ialah karena kita saling mengasihi. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Fransiskus atas renungan yang indah, meneguhkan iman dan menambah pemahaman kami tentang cinta kasih Allah kepada kita, sehingga kita pun dapat memberikan cinta kasih yang seperti Allah berikan kepada kita. Murah hati seperti Allah itu murah hati kepada kita. Terima kasih Romo. Kami mohon Romo untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan memberikan kami doa penutup dan berkat penutup Romo. Terima kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha murah, maha kasih, maha sabar, maha setia, maha rahim. Ketika kami mencintai Engkau dan dekat kepadamu dalam sabda dan sakramen, dalam devosi-devosi, kami merasakan bahwa betapa rahim, betapa murah hatinya Engkau. Kami hidup bagaikan di dalam rahim yang dialami oleh setiap anak manusia. Kami hidup dalam kehangatan yang sejati. Kami hidup dalam suasana yang senantiasa aman, kondusif, dalam situasi dan keadaan manapun. Bahwa ibu kami boleh merasakan panas, dingin, keras, pahitnya hidup, tetapi kami dalam rahim ibu, kami tidak merasakan segala kesulitan dan kesukaran itu, oleh karena kami terlindung dan terpelihara dengan aman, sentosa. Kami boleh bermain-main dalam rahim ibu tanpa mengalami kesulitan, kekurangan, dan derita. Demikian juga kerahiman dan kemurahan-Mu ya Allah yang maha baik. Engkau senantiasa mengendaki yang sempurna, yang baik, yang berkenan kepadamu. Maka tolonglah kami semua ini dan para saudara-saudara devosan kerahiman ilahi ini, agar di dalam kehidupan mereka dari saat ini ke depan, mereka selalu mengalami kemurahan kasih-Mu, kerahiman-Mu yang memberikan rasa aman dalam situasi dan kondisi manapun. Supaya dengan demikian kami sadar dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tetap imanen. Engkau adalah Allah yang rahim dan Allah yang tetap menyertai kami. Sehingga apapun tantangan atau cobaan, kami akan mengalami rasa damai, rasa
aman, rasa hangat, dan rasa bahagia di dalam kemurahan dan kerahiman, belas kasih, cinta kasih, dan kekuatan-Mu. Engkau kami sembah ya Bapa dalam persatuan dengan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian dalam menghayati hidup perjuangan ke depan dan dalam kelompok devosan kerahiman ilahi ini, mereka senantiasa Kau kuatkan, Kau lindungi, Kau pelihara, dan Kau berkati dengan segala kuasa, kekuatan, berkat surgawi dan duniawi, ya Allah Tritunggal yang maha besar, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.